Perkenalkan, nama saya Silvani, NPM 1951108 di kelas 3 IHMB. Saya dari Prodi Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam. Hari ini saya akan menyajikan sebuah materi hukum administrasi negara. Nah, yang pertama, apa sih definisi hukum administrasi negara? Di sini saya menyajikan beberapa pendapat ahli tentang apa itu hukum administrasi negara. Yang pertama adalah Van Vollenhoven, mengemukakan bahwa hukum administrasi negara adalah suatu gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun rendah, apabila badan-badan itu menggunakan wewenangnya yang telah diberikan kepadanya oleh hukum tata negara. Kemudian menurut Lochman, mengatakan bahwa hukum administrasi negara adalah hukum mengenai hubungan-hubungan antara jabatan yang satu dengan yang lainnya serta hubungan hukum antara jabatan negara dengan warga masyarakat. Menurut Muhsan, hukum administrasi negara merupakan hukum mengenai struktur dan kefungsian administrasi negara. Dan menurut Prajudi Atmosudirjo, berpendapat bahwa hukum administrasi negara adalah hukum mengenai pemerintah beserta aparaturnya yang terpenting, yakni administrasi negara. Nah, pada dasarnya definisi hukum administrasi negara ini sangat sulit dapat memberikan suatu definisi yang dapat diterima oleh semua pihak. Mengingat ilmu hukum administrasi negara ini sangat luas dan terus berkembang mengikuti arah pengolahan atau penyelenggaraan suatu negara. Jadi, apa itu hukum administrasi negara? Hukum administrasi negara adalah hukum tentang pengadministrasian negara, yaitu mengenai pemerintahan dan segala peraturan-peraturan di dalamnya, serta bagaimana menjalankan fungsi dan tugas pemerintahan tersebut dalam bidang kehidupan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Singkatnya, hukum administrasi negara ini mempelajari perilaku para pejabat pemerintahan, para pejabat negara dalam menjalankan administrasi negara. Apa sih ciri-ciri hukum administrasi negara? Yang pertama adalah menguji hubungan hukum istimewa, yaitu antara pejabat negara dengan masyarakat atau warga negara. Kemudian adanya para pejabat pemerintahan dan melaksanakan tugas-tugas istimewa. Apa sih perbedaan hukum administrasi negara dan hukum tata negara? Di sini saya rangkup dua pokok perbedaan antara hukum tata negara dan juga hukum administrasi negara. Hukum tata negara fokus pada sistem ketatanegaraan dan struktur yang sudah diatur sebagaimana adanya pada peraturan perundang-undangan tentang lembaga yang satu dengan lembaga yang lainnya, tentang pengorganisasian, tentang wewenang dan tugasnya. Sementara hukum administrasi negara fokus pada aktivitas menjalankan pemerintahan adalah bagaimana cara para pejabat pemerintah menjalankan apa yang sudah diatur dalam hukum tata negara. Nah, kemudian hukum tata negara ini bersifat cenderung statis. Kenapa? Karena hukum tata negara ini sudah tertulis sebagaimana yang ada di peraturan perundang-undangan. Dapat diubah, namun sangat sulit dan memerlukan proses yang cukup panjang, sehingga hukum tata negara ini dikatakan bersifat cenderung statis. Sementara hukum administrasi negara ini bersifat dinamis, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa hukum administrasi negara ini selalu mengalami perubahan dalam pengolahan atau penyelenggaraan pemerintah karena selalu mengikuti perubahan yang ada. Itulah kenapa hukum administrasi negara ini disebut bersifat dinamis. Lalu negara hukum dan negara hukum yang demokratis. Apa sih negara hukum itu? Nah, maksud dari negara hukum ialah bahwa tidak ada satupun yang berada di atas hukum dan hukumlah yang berkuasa di dalam negara itu. Nah, penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan harus didasarkan atas hukum, bukan titah kepala negara, bukan titah presiden, bukan titah MPR, dan bukan titah siapapun, melainkan didasarkan oleh hukum. Nah, negara dan lembaga-lembaga lain dalam bertindak apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dan berikut adalah ciri-ciri negara hukum.
Ciri-ciri negara hukum adalah tindakan negara dibatasi oleh hukum. Tidak ada satupun yang berada di atas hukum. Segala tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, para pejabat pemerintah, harus dilandaskan oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kemudian, yang kedua adalah menjunjung tinggi perlindungan HAM. Nah, negara menjunjung tinggi perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan ciri-ciri negara hukum. Setiap orang berkedudukan sama di mata hukum dan juga mereka mengetahui apa saja yang menjadi kewajiban ataupun hak mereka di dalam negara itu. Kemudian, adanya sistem pemisahan atau pembagian kekuasaan. Penyelenggaraan pemerintahan dengan sistem pemisahan atau pembagian kekuasaan yang umumnya kita lihat dalam penyelenggaraan trias politika. Adapun prinsip dari sistem ini adalah terciptanya sistem check and balances, di mana masing-masing lembaga yang berwenang memiliki tugas dan kewajiban yang terlaksana dan dapat dilihat secara terbuka oleh hukum yang juga berlandaskan hukum. Nah, bagaimana konsep negara hukum di dunia? Secara umum, dibagi menjadi 3, yaitu pertama civil law, yang berarti segala sumber hukumnya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang tertulis. Yang kedua adalah Anglo-Saxon, di mana sumber hukumnya adalah berdasarkan jurisprudensi atau keputusan hakim terdahulu. Kemudian juga ada konsep hukum sosialis. Jadi konsep negara hukum Indonesia itu apa? Nah, konsep negara hukum di Indonesia itu adalah sistem campuran yang dimana orang Indonesia menyebut sebagai hukum Pancasila. Nah, konsep negara hukum di Indonesia ini sudah dibangun melalui adaptasi sistem hukum dari luar, kemudian dirawat dan dikembangkan pada masa setelah kemerdekaan dan menghasilkan berbagai peraturan hukum sampai saat ini. Nah, apa saja yang menjadi komponen dalam sistem hukum Pancasila di Indonesia ini? Yang pertama adalah hukum civil law, di mana Indonesia memiliki konstitusi yang tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, dan juga Pancasila. Nah, itulah beberapa peraturan perundang-undangan tertulis yang menjadi sumber hukum dalam konsep hukum civil law. Namun, Indonesia juga mengadaptasi konsep hukum Anglo-Saxon, di mana jurisprudensi juga dijadikan sebagai sumber hukum, di mana keputusan hakim terdahulu juga bisa dijadikan sumber hukum. Kemudian juga ada sosialis dan juga islamis yang bisa dicampur ke dalam konsep negara hukum di Indonesia, yaitu hukum Pancasila. Lalu, apakah negara hukum juga merupakan negara demokrasi? Nah, di sini negara hukum yang dapat saya lihat adalah negara hukum juga merupakan negara demokrasi karena pada dasarnya negara hukum itu harus selalu diiringi dengan adanya demokrasi. Nah, dengan adanya negara demokrasi tanpa hukum, maka para masyarakat, para warga negara dapat bebas menyatakan pendapat mereka, bebas melakukan apapun tanpa dibatasi oleh hukum. Nah, negara demokrasi tanpa hukum hanya akan menjadi negara yang anarkis. Kemudian begitu juga sebaliknya. Negara hukum tanpa demokrasi hanya akan menimbulkan suatu sistem yang represif, yang memaksa para warga negara untuk mengikuti hukum itu tanpa ada kebebasan dalam berekspresi atau berpendapat. Nah, untuk itu sebuah negara dapat berjalan dengan baik serta dapat menjamin kesejahteraan rakyatnya, diperlukan suatu demokrasi yang juga berdampingan dengan hukum. Selanjutnya adalah sengketa tata usaha negara. Dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, ada tercantum pengertian tata usaha negara. Tata usaha negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Nah, kemudian apa itu sengketa tata usaha negara? Dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2019, Pasal 1 Angka 10, sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang,
atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apa sih ciri-ciri sengketa tata usaha negara? Yang pertama bisa kita lihat dari para pihak yang bersengketa. Nah, para pihak yang bersengketa dalam sengketa tata usaha negara adalah antara seseorang atau badan hukum perdata dengan badan hukum tata usaha negara atau pejabat pemerintahan yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara, di mana para pejabat pemerintahan itu adalah sebagai pihak yang tergugat. Kemudian yang kedua diselesaikan di pengadilan tata usaha negara. Tentunya sengketa tata usaha negara diselesaikan di pengadilan tata usaha negara dan bukan di pengadilan negeri ataupun pengadilan agama atau pengadilan yang lainnya. Yang ketiga adalah keputusan tata usaha negara sebagai objek sengketa. Tadi sudah disebutkan bahwa pihak yang bersengketa adalah suatu individu atau badan perdata dengan badan lembaga negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara. Jadi keputusan yang menjadi objek sengketa dalam sengketa tata usaha negara ini. Kemudian yang keempat adalah dengan mengajukan gugatan yang tertulis kepada pengadilan tata usaha negara. Selanjutnya, terdapat tenggang waktu mengajukan gugatan. Nah, gugatan dapat dilakukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara. Kemudian ada asas praduga tak bersalah. Nah, asas praduga tak bersalah ini berlaku tidak hanya di hukum administrasi negara tetapi juga di hukum yang lainnya, di mana selama hakim belum menjatuhkan keputusan, selama belum ada putusan hakim yang menyatakan yang mempunyai keputusan, yang kekuatan hukum yang tetap, yang menyatakan bahwa seseorang atau pihak tergugat itu salah, maka keputusan tata usaha negara itu masih tetap dianggap sah dan tidak melawan hukum. Kemudian peradilan in absentia. Peradilan in absentia ini adalah kondisi di mana pihak tergugat tidak menghadiri persidangan. Nah, dalam pasal 72 Undang-Undang tahun nomor 5 tahun 1986 dijelaskan mengenai peradilan in absentia atau sidang berlangsung tanpa hadirnya tergugat. Nah, dalam hal tergugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan 2 kali sidang berturut-turut dan atau tidak menanggapi gugatan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan meskipun setiap kali telah dipanggil dengan patut, maka hakim ketua sidang dengan surat penetapan meminta atasan tergugat memerintahkan tergugat hadir dan atau menanggapi gugatan. Kemudian dalam hal setelah lewat 2 bulan sesudah dikirimkan dengan surat tercatat penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak diterima berita baik dari atasan tergugat maupun dari tergugat, maka hakim ketua sidang menetapkan hari sidang berikutnya dan pemeriksaan sengketa dilanjutkan menurut acara biasa tanpa hadirnya tergugat. Kemudian, putusan terhadap pokok gugatan dapat dijatuhkan hanya setelah pemeriksaan mengenai segi pembuktiannya dilakukan secara tuntas. Kemudian, pemeriksaan perkara dengan acara biasa, acara singkat, dan acara cepat. Nah, untuk acara biasa, dalam pemeriksaan sengketa tata usaha negara, ada tahapan penanganan sengketa, yaitu prosedur dismisal, pemeriksaan persiapan, dan juga pemeriksaan di sidang pengadilan. Kemudian, acara cepat adalah pemeriksaan dengan acara cepat yang dilakukan apabila terdapat kepentingan penggugat yang cukup mendesak yang harus dapat disimpulkan dari alasan permohonannya. Sementara pemeriksaan dengan acara singkat itu dilakukan terhadap perlawanan apabila penggugat tidak menerima bahwa gugatan yang diajukan ke pengadilan itu ditolak oleh pengadilan.
Nah, dalam hal perlawanan tersebut dibenarkan oleh pengadilan, maka penetapan tersebut gugur demi hukum dan pokok gugatan akan diperiksa, diputus, dan diselesaikan menurut acara biasa. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya Silvani, mohon undur diri. Terima kasih atas perhatiannya.